Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Islam. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang larangan atau hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat suara adzan berkumandang. Teman-teman, ada adab yang perlu diperhatikan muslim saat mendengar adzan berkumandang, sekaligus ada larangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah menjawab adzan dengan bacaan yang dilafalkan oleh muadzin atau orang yang mengumandangkan adzan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin." Kesunahan membaca lafal yang sama dengan muadzin termaktub dalam salah satu hadis yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, termasuk di dalam keutamaan qaul atau ucapan, yaitu ketika muadzin membaca hayya 'alatain atau dua hayya 'ala, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka menjawab la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada kitab Fathul Alam juz 2, ada kesunahan pula untuk menjawab adzan bagi orang yang mendengarnya dengan bacaan tarji'il adzan atau berulang. Di samping memperhatikan adab mendengar adzan, kita juga perlu memperhatikan larangan saat adzan berkumandang. Beberapa di antaranya adalah larangan untuk berbincang. Mari kita pelajari satu persatu agar kita tahu apa saja yang perlu diperhatikan atau ditinggalkan saat mendengar suara adzan. Yang pertama, hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat mendengar suara adzan adalah membaca Al-Quran. Menurut Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembaca Al-Quran yang mendengar adzan berkumandang perlu menghentikan bacaannya. Sebaliknya, ada anjuran agar muslim tersebut menjawab setiap lafaz adzan atau iqamah, baru setelah itu kembali meneruskan bacaannya. Yang kedua, hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat mendengar suara adzan adalah berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan lainnya mengatakan makruh bila berbicara saat terdengar adzan berkumandang dan dianjurkan untuk menjawab adzan tersebut. Namun jika keadaan terdesak, dibolehkan untuk berbicara seperlunya. Yang ketiga, hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat mendengar suara adzan adalah menghentikan sholat. Bila seseorang sedang sholat, kemudian ia mendengar suara adzan maupun iqamah, maka ia dilarang menjawabnya, apalagi sampai menghentikan sholat tersebut. Sebaliknya, setelah salam, barulah ia boleh menjawab panggilan adzan. Hal ini berlaku pula bagi muslim yang hendak menjawab panggilan adzan saat berada di kamar mandi atau WC. Kata Imam An-Nawawi, ia tidak boleh menjawabnya saat itu, tetapi boleh menjawabnya bila telah keluar dari kamar kecil. Kemudian, menurut buku ensiklopedia Sholat A-Z karya Dr. Ni Yusri bin Musa, orang yang sedang berbaring perlu segera duduk apabila mendengar adzan. Yang keempat, hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat mendengar suara adzan adalah berjual beli. Maksudnya, jika kebetulan kita sedang berjual beli, kemudian terdengar suara adzan, sebaiknya hentikan dulu jual belinya. Larangan berjual beli saat adzan ini merujuk pada panggilan sholat Jumat sebagaimana tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Namun, ulama mazhab Syafi'i berpendapat adzan yang dimaksud adalah adzan yang dikumandangkan pada masa Rasulullah SAW, yakni adzan sesudah matahari tergelincir dan sesudah imam duduk di atas mimbar. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli dilarang hanya ketika kedua hal tersebut bersama-sama terjadi, yaitu adzan dikumandangkan sesudah matahari tergelincir dan imam berada di atas mimbar. Mazhab Syafi'i juga menegaskan larangan jual beli tidak berlaku bagi pihak yang tidak dikenakan kewajiban sholat Jumat. Sementara itu, mendiang Syekh Ali Jaber pernah membagikan salah satu lafal yang dapat diamalkan saat adzan berkumandang. Salah satu keutamaannya jika melakukan ini, dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jaber menyatakan, amalan kecil dan sederhana, tapi ampunan doanya banyak. Ini manfaat kita menghayati adzan, sebab banyak orang saat adzan tapi bercakap-cakap. Bunyi doa saat adzan yang dimaksud oleh Syekh Ali Jaber adalah wa anna asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ulama kelahiran Madinah itu menjelaskan kapan waktu yang tepat membaca doa saat adzan tersebut, yaitu setelah muadzin atau orang yang melakukan adzan menyuarakan hayya 'alas shalah. Setelah itulah kita membaca doa adzan tadi yang dilanjutkan dengan la haula wala quwata illa billah.
Teman-teman, itulah hal-hal yang sebaiknya kita perhatikan saat mendengar suara adzan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi dan pesan ulama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari pesan-pesan itu untuk meningkatkan ketaatan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.